Selamat datang di channel Kreator Bola Timnas Indonesia, channel yang akan membahas informasi terbaru tentang Timnas Indonesia. Jika kalian ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Timnas Indonesia terupdate, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian menjadi yang pertama mendapatkan update terbaru dari kami. Terima kasih. Ketua PSSI Muhammad Iryawan mengomentari keputusan Sintayong yang mencoret dua pemain Timnas Indonesia U19 hanya beberapa jam sebelum keberangkatan ke Kroasia. Pria yang karib dipanggil Iwan Bule ini menolak untuk mengintervensi kebijakan tersebut. Timnas Indonesia U19 telah berangkat ke Kroasia pada Sabtu 29 Agustus 2020 untuk berlatih selama kurang lebih 1 bulan di negara Balkan tersebut. Perlu kami sampaikan, tadinya yang berangkat ke Kroasia ada 45 orang, terdiri dari 30 pemain dan 15 pelatih plus ofisial, ungkap Iwan Bule. Namun pada Sabtu pagi, dua pemain dipulangkan oleh Sintayong. Dua pemain itu dicoret karena kurang disiplin. Sebab dari awal pelatih kita selalu menanamkan kedisiplinan dan mentalitas, ungkap Iwan Bule. Dua pemain yang dimaksud Iwan Bule adalah Serdi Ebi dan Ahmad Afrizal. Keduanya tidak dibawa ke Kroasia karena telah mengikuti latihan terakhir Timnas Indonesia U19 di Jakarta pada Sabtu pagi sebelum bertolak ke Kroasia. Iwan Bule memaklumi karakter Sintayong yang tidak pandang bulu. Hukuman ini akan menjadi pembelajaran berharga untuk Serdi, Ebi, dan Afrizal. Itu resiko yang sudah disampaikan oleh pelatih yang disiplin. Mental adalah nomor satu, itu memang motonya pelatih kami. Saya juga tidak bisa ikut campur dengan hal itu. Sehingga saat mereka telah datang ke latihan, Sintayong langsung mencoret keduanya, jelas Iwan Bule. Apakah akan ada pemain baru lagi di Timnas Indonesia 19? Nanti kami persilakan Sintayong untuk melakukan pemanggilan pemain baru. Sebetulnya tiket untuk Serdi Ebi dan visa telah kami persiapkan. Namun demi kemajuan tim, saya persilakan Sintayong melakukan hal itu. Sintayong memberikan responnya setelah Timnas Indonesia U19 direstui oleh PSSI untuk melakukan pemusatan latihan di Kroasia. Sebelumnya PSSI memang sempat tidak merestui Sintayong untuk membawa Timnas Indonesia U19 melakukan pemusatan latihan di luar negeri. Hal itu dikarenakan PSSI merasa khawatir dengan keselamatan Timnas Indonesia U19 dan Sintayong jika melakukan pemusatan di luar negeri dalam kondisi maraknya wabah virus corona. Namun pada akhirnya PSSI pun memberikan izin kepada Sintayong untuk menempa Timnas Indonesia U19 di luar negeri. Dalam memilih lokasi pemusatan di luar negeri, Sintayong pun akhirnya mengajukan Kroasia sebagai destinasinya. Pemusatan latihan di Kroasia akan dijalani Timnas Indonesia U19 pada 2 September hingga 8 September. Skuad Garuda Muda nantinya akan melawan 3 lawan yang cukup sulit, yakni Kroasia, Bulgaria, dan Arab Saudi. Timnas Indonesia U19 ternyata memiliki alasan melakukan pemusatan latihan di negara yang berhasil menjadi runner-up Piala Dunia 2018 tersebut. Diungkapkan oleh Indra Safri, pemilihan Kroasia sebagai pemusatan latihan berikutnya skuad Garuda Muda dikarenakan cuacanya mirip dengan Uzbekistan. Perlu diketahui, Uzbekistan merupakan tempat di mana turnamen terdekat yang akan dijalani oleh Timnas U19 Indonesia, yaitu Piala Asia U19 2020 pada 14 hingga 31 Oktober 2020. Timnas Indonesia U19 menempati urutan grup A Piala Asia U19 2020 yang akan berjuang menghadapi persaingan ketat dengan Uzbekistan, Iran, serta Kamboja. Tentu dengan melakukan training center ke Kroasia, diharapkan Timnas Indonesia bisa menyesuaikan cuaca jelang turnamen sepak bola antar negara se-Asia tersebut. PSSI sebagai induk persepak bolaan tanah air pun telah memberikan restu kepada Sintayong dan Timnas Indonesia U19 untuk melakukan pemusatan luar negeri, bahkan hingga dibuatkan acara pelepasan khusus. Acara pelepasan Timnas Indonesia U19 ke Kroasia dilakukan di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat 29 Agustus 2020.
Setelah mendapatkan itikat baik dari PSSI tersebut, Sintayong pun memberikan responnya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut mengucapkan rasa terima kasih kepada PSSI telah mengizinkan timnas Indonesia U19 berlatih di luar negeri. Sintayong pun berharap kesempatan TC di luar negeri dapat menjadi pemacu agar timnas Indonesia bisa berprestasi di Piala Dunia U20 2021 nanti. Semoga langkah ini bisa menjadi fondasi kemenangan sukses Indonesia di Piala Dunia U20 2021. Terima kasih, kata Sintayong seperti dilansir dari bolasport.com dari Instagram Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Timnas Indonesia U19 akan menjalani pemusatan latihan TC di Kroasia pada akhir Agustus mendatang. Skuad Garuda Muda rencana akan mengikuti sebuah turnamen yang diikuti 3 negara lainnya, yaitu Kroasia, Bulgaria, dan Arab Saudi. Indonesia sendiri berada di grup A, ditemani langsung oleh tuan rumah Uzbekistan. Kami sudah mendapatkan info dari Federasi Sepak Bola Kroasia (HSN) bahwa timnas Indonesia U19 akan melawan Kroasia, Bulgaria, dan Arab Saudi. Tentu ini lawan-lawan yang bagus dan kuat bagi timnas Indonesia U19. Mereka akan berlaga di Internasional U19 Friendly Turnamen yang berlangsung pada 2 hingga 8 September, kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan Senin 24 Agustus 2020 seperti dikutip dari bolasport.com dari artikel Sport Liga berjudul berikut adalah jadwal timnas Indonesia U19 International Friendly Match 2 September 2020 Indonesia vs Kroasia, 5 September 2020 Indonesia vs Bulgaria, 8 September 2020 Indonesia versus Arab Saudi. Timnas Indonesia U19 dijadwalkan menggelar pertandingan uji coba melawan Kroasia, Bulgaria, dan Arab Saudi di bulan September 2020 ini. Uji coba tersebut merupakan bagian dari pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U19 di Kroasia. Uji coba dengan 3 negara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2 sampai 8 September 2020. Dibuka laga Timnas Indonesia U19 versus Kroasia. Menjelang keberangkatan para pemain Timnas Indonesia U19, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan meminta para pemain tidak mempedulikan isu naturalisasi yang menerpa tim Garuda Nusantara. Timnas Indonesia U19 memang menghadapi polemik soal pemain naturalisasi dalam beberapa hari terakhir. Kedatangan 5 pemain asal Brasil yang bergabung ke 3 klub Liga 1 2020 dianggap sebagai program PSSI yang ingin menaturalisasi pemain muda asing. Program itu disinyalir untuk mendongkrak performa skuad Garuda Nusantara saat mengikuti Piala Dunia U20 2021. Isu itu semakin kuat setelah pengamat sepak bola nasional M. Nigara sempat membocorkan soal keinginan PSSI mendatangkan pemain muda asal Brasil untuk dinaturalisasi. Hal itu juga disampaikan Nigara saat diwawancarai oleh Tribun Jabar pada pertengahan Juni lalu. Ada juga beberapa pemain naturalisasi yang siap masuk ke Indonesia. Yang saya dengar pemain-pemain dari Brasil ada sekitar 5 atau 6 orang, tutur Nigara dikutip bolasport.com dari channel YouTube Tribun Jabar Video. Mereka dari klub-klub yang kondang, ada Sao Paulo, Corinthians. Anak-anak ini termasuk 200 anak-anak seusianya yang disiapkan Brasil untuk Piala Dunia. Tetapi kemudian 200 itu diterima semua tetapi levelnya A dan B. Menurut saya level B-nya saja sudah di atas kita. Kita nggak perlu malu menggunakan itu, katanya. Menanggapi isu yang menggegerkan publik sepak bola Indonesia itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memberikan pesan khusus kepada para pemain Timnas Indonesia U19. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu meminta supaya Beckham Putra dan kawan-kawan tidak menghiraukan dan mempedulikan isu tentang naturalisasi pemain. Sebab sudah terbukti tidak ada satupun pemain asal Brasil yang diikut sertakan oleh PSSI maupun Sintayong dalam pemusatan latihan di Kroasia. Dari 28 pemain yang terbang ke Eropa di bawah asuhan pelatih Sintayong, semuanya murni pemain-pemain yang sudah mengikuti proses seleksi sebelumnya. Jangan hiraukan berita-berita itu, mereka pemain asing itu milik klub, ujar Iwan Bule dilansir bolasport.com dari Antara. Tidak ada yang berangkat TC ke Kroasia, yang berangkat adalah kalian.